Karena habis isya ya atas dan mengajian baca doa langsung baca doa selamat. Ada jamaah yang ulang tahun ini minta doa habis mengajian dia namanya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ala kulli ma nawa bihi syekhuna wa ila hadratin nabi bisirin nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Safar yang mulia, di bulan Safar yang banyak disangkakan jahat oleh manusia. Sehingga ada segelintir manusia mengatakan bulan Safar adalah bulan binasa. Bulan Safar adalah bulan celaka. Bulan Safar adalah bulan naas. Bulan Safar ialah bulan mara bahaya, bencana dan malapetaka. Maka hindarilah daripada sangkaan jahat demikian. Hendaklah kita menyangka baik dengan bulan Safar yang dikatakan oleh para ulama bulan Safar adalah bulan Zofar, bulan yang banyak mengandung keberuntungan. Bulan Safar ialah bulan Safarul Khair, bulan yang banyak mengandung kebaikan-kebaikan. Maka siogianya kita selalu menyangkakan baik kepada bulan, hari, dan tahun. Karena baiknya hari, bulan, dan tahun didasari dengan amal kebaikan kita. Jahatnya hari, bulan, dan tahun dengan jahatnya kelakuan kita. Maka kita berharap dan berdoa mudah-mudahan hari, bulan, dan tahun kita membawa keberuntungan. Hari, bulan, dan tahun kita menjadikan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat ibadah kepadanya. Dan kita berdoa agar diberikan rezeki yang halal, yang berlimpah ruah, miliaran, triliunan, emas, intan, berlian seberataan. Diberikan rezeki yang tidak terhingga sehingga memudahkan kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Syekh Jalaluddin As-Suyuti beliau mengungkapkan, beliau memberikan amalan, beliau memberikan saran dan anjuran kepada kita berataan agar diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengambil dan mengutip daripada ayat Al-Qur'an. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari sumber penghidupan. Maka waktu yang paling berkah, waktu yang Allah Ta'ala berikan rezeki yang berlimpah ialah di waktu siang untuk kita mencari nafkah. Jadi munnya hendak begawi, berusaha, bewarungan, membuka toko, bagus di siang hari mengambil ambilan daripada Al-Quran. Sedangkan waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan di waktu malam sebagai libasan. Salah satu tafsirnya adalah untuk istirahat. Maka seandainya kita disuruh memilih waktu mana jua yang paling bagus dan paling berkah untuk kita berusaha, maka carilah di waktu pagi, siang, sampai sore. Adapun waktu malam untuk kita istirahat. Karena mata ada haknya, batang tubuh kita ada haknya. Munnya diporsir pagi, siang, sore, sampai malam berusaha mencari nafkah dan lain sebagainya, banyak pang harta kolehan, tapi
Allah Ta'ala ambil tunggal putingan kesehatan kita. Bahkan ada istirahatnya, malam semalaman, siang sesiangan, bacari berusaha, nang dicari dunia, maka cukuplah bagi kita satu waktu saja, ialah di waktu siang. Malam bermajlisan, malam beramalan, imbahnya istirahat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulun ada bisian patuhan seorang pedagang ketika ingin mengambil barang di waktu malam, ini kan otomatis bayar. Ujar sidin isuk hari aja bayarnya di waktu siang. Ujar orang bahari pamali. Nah, tapi ada dua pang, orang nang berusaha ada siang tapi malam, silahkan, yang penting salah satunya yang kita pilih. Maunya kawa siang bacari siang, ada kawa siang maka malam, ganti istirahatnya di waktu siang. Intinya jangan 24 jam non-stop kita berusaha. Ini mengakibatkan penyakit berdatangan. Mudahan sehat berataan, mudahan afiat berataan, mudahan diberikan rezeki yang berlimpah ruah berataan untuk para pencari nafkah. Amin ya rabbal alamin. Seandainya bagi babinian nantuhuk sudah suaminya mulai umur 20-an limbah kawin sampai sama-sama tuha, tapi nang laki kada kau bebangun lagi, nang laki kada tapi kau begawi lagi, maka tolong ya kan wahai para istri, bantui ekonomi suami. Supaya apa? Supaya anak dan juriat kita kada mengharap lawan pemberian manusia. Supaya anak dan juriat kita terhindar daripada yang namanya minta-minta. Nah ini yang kita hindari. Maka seorang perempuan yang membantu perekonomian suaminya lita'afub, supaya menghindari diri anak dan juriatnya daripada mengharap manusia dan meminta-minta, maka inilah perempuan yang dirindukan oleh surga dan bakalan mencium aroma harum surga. Mudahan kita kawak kada mengharap lawan manusia, mudahan kita kawak kada meminta-minta lawan manusia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai seorang mukmin yang berusaha. Lakian berusaha, babinian punya hendak membantu suaminya 42 berusaha. Maka kebalikannya, innallaha ta'ala yubghidul mu'mina al-battal. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci hambanya nang pengangguran, pengacara, pengangguran banyak acara, pedagang, pengangguran dalam gang. Kada hendak lalu keluar rumah untuk mencari usaha, kada hendak lalu keluar rumah untuk begawi, maka inilah hamba yang dibenci. Nah, jiwal hasil ampih-ampih sudah pengangguran kita, mengharap lawan manusia, meminta lawan ipar, lawan keluarga, sampai tertumpuk hutang gara-gara pengangguran aja. Pantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Munya hendak dapat rezeki kudiatis sholat, pantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Beribadah, minta kepada Allah, minta usaha keluar pada rumah. Maksud keluar pada rumah, bertebaran ke permukaan bumi, cari di sana pasti ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, laki gegaringan kada mau begawi atau sudah mendahului laki meninggal dunia daripada nang istri. Nang istri tadi barang jangan begara di rumah aja, bawa keluar rumah. Orang tahu ibadah meninggal laki. Oh cil, ulun koler banana jelai nah masak. Ulun banyak nah bumbu rempah apa segalaannya, tolong masakakan jelah karena ulun upahi. Nah di situ dapat rezeki.
Ucer baru kada kawan cilai betetapas koyuhan marabu anak solosin besian anak pada gampangan. Mudahan banyak rezeki baratan kalau mau kasih anak nang solosin tadi. Awakah cil pianna menapasi akan tapasan ulun kan ada upahnya. Nah di situ berkat keluar pada rumah. Melihat kita keluar pada rumah, turun cuman anak-anak kita kurus-kurusan beradaan. Oh cilna ada balas belabihan cilena. Bawa bulik ke rumah, nah iwak cilai belabihan bawa bulik ke rumah. Berkat apa? Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Keluar rumah, bertebaran ke permukaan bumi, maka di situ karena kita dapati karunia Allah Subhanahu wa taala. Umat nyawa pindah kada bagawe nih pindah seminggu, haur pojok-pojok di gang sini aja nya ada gawian matena. Dan yang kan nunda mau lah bangunan, nah di situ ada rezeki dapat pulang gawian hanyar fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaran ke permukaan bumi, di situ karena ada karunia Allah. Jangan begadang di rumah aja. Bawa keluar rumah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kehidupan kita baratan. Amin ya rabbal alamin. Apakah nang diusahai? Nang penting usahanya halal. Jangan berusaha nang kita sudah mengetahui itu haram. Berjual sabu, narkoboy, berjual kecubung, maka dipencoknya pulang kecubung. Nah ini biar kayak bajunya beribadah tapi daripada hasil yang haram ibadahnya merdut ditolak. Bahaji, haji narkoba, haji sabu, haji kecubung kada diterima. Kenapa? Dari penghasilan yang haram. Maka patutlah kata para ulama kita hendak berusaha cari usaha yang halal. Yang pertama tak berjual sebelang, berjual mie habang, berjual mie kuning, berjual soto. Nang berjualnya pulang acil siti. Apa bedanya soto lawan siti? Soto mihunnya putih, siti mihunnya hiram. Nah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang kalau kita jual? Makanan kah, minuman kah, pakaian kah, barang bekas kah? Yang penting halal. Jangan sampai dari nang haram. Pengedar memakai kada, mengonsumsi kada, cuman mengantar atau menyuruh anak buah mengantar, hasilnya udah tukarakan rumah aja sudah, udah tukarakan mobil aja sudah, meninggal nang pengedar tadi, sekalinya nang mewaris rumahnya anaknya, nang mewaris mobilnya anaknya, anak nang nyaman berumah mobil, tapi nang uitan bekas pengedar, hasil nukar rumah nukar mobil tadi dari pengedar, maka dosanya mengalir ke bubur uitan. Ya Allah. Mudah-mudahan dijagakan perataan daripada nang haram pada kegampangan. Biar hina gawiannya, mambil mau pas bawang, mambil upah, menyapui seduniaan, tukang sapu atau tukang angkut sampah, sebelah mata umpamanya orang melihat karena sebelahnya bijak. Tapi halal itu mulia di hadapan Allah. Mobil mewah, rumah megah, penyugihnya di kampung, tapi dari nang haram, maka inilah yang bakalan menjerumuskan inya ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi biar aja kita sopan masalah dunia nih, ada sama orang, tapi yang penting kita paling membanggakan kena dalam surga. Tapi bangga di dunia dengan kemewahan-kemegahan, tapi paling sopan karena di akhirat disiksa Tuhan. Dia mudah-mudahan keselamatan. Nang halal panggerak untuk nyaman beribadah, nang haram panggerak untuk dosa dan maksiat. Kenapa anak unda binawani durhaka sepaadingan? Sekali nang witan dua makanya nang haram. Kenapa anak unda di kada pendapatan? Tuhuk sudah disekolahkan ke tahfiz. Mulai tahfiz nang hafal 30 juz sampai 35 juz. 5 juznya, juz wartel, juz apel, bertambah juz makjuz. Kadang mau sing hafalan juga, sing dapatan juga, abahnya begawi nang haram. Cocok aja ya kalau. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala rezeki yang halal berada.
Kemudian yang kedua, cari usaha gawian yang kita ketujui. Apa yang kita ketujui? Ketujuh betetapas, ngambil upah betetapas, membuka laundry. Ketujuh bawa masak, buka rumah makan. Tapi jangan plus lawan urut-urutan. Berurutan sambil di rumah makan. Warung lay, panggil aku si Jablay. Nah. Jadi nang dijualnya halal tapi sambil mengkawin haram, percuma jual itu tak. Di warung nang seadanya aja. Warung apa nang kalau kita buka, nang kalau kita hayati menggawinya, lalu kada uyuh. Arti kada uyuh itu kita menghayati lawan apa nang kita gawi. Ya kawan ulun, waktu memondok tuh ketujuh benar membongkar-bongkar HP. Baik HP kawan, tuntung HP kawan, diudaknya, dibaikinya. Imbah lulus membuka ponsel. Tapi tuh khusus membaiki HP dulu pemula, rasa rapi, banyak pelanggannya. Lalu menjual kartu perdana. Rami pulang, lalu pada akhirnya menjual HP. Lalu penggondolnya isian ponsel di Martapura. Nah, yang mau ketujuh. Nang diketujuinya, nang digawinya tuh lalu nyamah hayati. Lalu munnya pina beberkah rezekinya, tarusakan aja. Berarti di situ sudah Allah Ta'ala memilih akan gawian yang baik dasar kita. Nah itu. Atau mencari nang wayah-wayah. Ini Agustusan berjual bendera. Berjual apa nang kawa? Berjual umbul-umbul. Berjual tongkat. Berjual bambu. Berjual bambu runcing. Berjual bom Belanda. Menyuruh perang pulang basah. Bambu runcing nang dijual lawan bom Belanda. Nah artinya apa? Nang wayah itu rame, jual pada waktu itu jual. Nah ini bagus saja jual. Lalu kita kalau menghayati. Lalu di situ Allah Ta'ala memberikan rezeki. Dan nang ketiga, imbah nang disuruhakan tadi imbah cari nang paling bagus di waktu siang. Nang kedua cari rezeki nang halal. Nang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Jadikanlah yang terbaik. Nah, lagunya ada sudah. Syukuri apa yang ada. Jangan mencari nang kadada. Nang kadada itu tangan aja. Syukuri apa yang ada. Orang bahari jadi kayak pajak kehidupan anak belabihan sing banyakan kada pernah mengeluh. Kenapa? Karena memikirkan hari itu aja. Kita wayah ini banyak memikirkan kayak apa isu, kayak apa seminggu yang akan datang, kayak apa pemakan gasan sebulan, kayak apa kena gasan tahun akan datang. Lalu kita lawan rezeki nang hari ini kada mensyukuri. Hendak membangunakan anak rumah, hendak mengawinakan anak, hendak menyekolahkan anak. Jangan dipikirkan dulu nang waktu belum terjadi. Karena pas hendak terjadi, ada Allah Ta'ala memberikan rezeki. Waktu nang masih bayi-bayi, anak nih memikirkan anak kayak apa sekolah, belum lagi ke sekolah. Pikirkan nang kau menyusui, kau memberi minumi, kau memberi makan di hari itu, tuh nang patut disyukuri. Kada perlu memikirkan esok, kada perlu memikirkan bulan akan datang, kada perlu memikirkan tahun yang akan datang, kada perlu kayak apa menyekolahkan, kada perlu mengawinkan kayak apa mengawinkan, kada perlu memikirkan kayak apa biasian rumah, kada perlu di situ kada bersyukur kita lalu. Tapi mun yang mensyukuri hari itu aja, kada memikirkan akan datang, karena Allah Ta'ala bisa aja menjadikan jalan dan lorongnya supaya kita dapat rezeki. Tang hendak menyekolahkan anak, tang ada rezekinya. Tang hendak mengawinkan anak, orang pengungsian sekampungan. Dan membarihin talunya, membarihin talu serak. Nah,
namun nyanyinya pengantenan pulang bari dua serak kawan bari serak hintalu ayam sekalinya dibalasnya serak dua tapi hintalu puyuh diolah masakan nabang ini orang. Nah jadi setimpal lah atau lebih pada orang yang memberi tadi. Nah itu etika kita. Tapi punya orang kada membalas memberian kita, ya kada apa-apa juga. Kita kan hendak minta balas di dunia, minta balas di akhirat. Tapi kita nang diberi beetika harus balas nang setimpal atau nang lebih daripada inya. Nah lalu Rami, lalu kita kawa mensyukuri. Apa aja Allah Ta'ala dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Munya bersyukur dengan rezeki yang sedikit dibanyaki Tuhan. Munya bersyukur dengan rezeki yang banyak dilabihakan Tuhan. Jadi bersyukur aja sudah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita hidup mencungkung di majelis ini kita awal duduk berarti syukur banget sudah. Di luar sana ada orang yang berabah aja. Setahunan berabah aja. Kita masih kau berduduk alhamdulillah sudah. Kita kalau berjalan mulai rumah walaupun batongkat begamatan mulai rumah sampai ke masjid syukur banget sudah. Orang yang kadang kau bergerak lalu tumpang. Nah, jadi di sini kita kau mensyukuri. Kada ada aritan. Karena hidup punya barit ngalih bukahan orang kemana-mana bawa arit. Hidup barit tak. Hidup kada beban. Nah, punya hidup beban ngalih juga kemana-mana tapi kau bergerak hidup sambil membawa beban. Nah jadi syukuri aja, alhamdulillah. Banyak mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kan ada di Jawa itu abahnya berdua laki bini nih, hidup sederhana. Dinamainya anak pertama siapa ngarannya? Muhammad alhamdulillah. Jadi munnya mengiyau ngaran anaknya alhamdulillah. Sini alhamdulillah. Bersyukur terus. Nah bagus saya mengarannya anak alhamdulillah. Jangan inna, bagus ya pak inna. Arti orang sungguh-sungguh. Tapi nama panjangnya innalillah. Nah. Jadi ngarani anak nang bagus, alhamdulillah. Kalau kita mau bersyukur. Bahkan ada juga anak sinang kedua pulang di ngaran sejin sallallahu ala Muhammad. Ada gampangan. Jadi saban kalian gurunya absen, bersalawat terus tak. Kawannya empat mendengar, ujar nang gurunya absen sallallahu ala Muhammad. Ujar kawanannya Allahumma shalli alaihi. Bagusnya ngaran orang lah. Nah jadi bagus juga mengaran anak seperti itu. Selalu bersyukur kepada Allah. Jadi apa yang keluar di muntung kita, syukur terus, alhamdulillah. Senang terus, bahagia terus, gembira terus. Jangan mongot di rumah. Jangan marista. Mulai baharian sudah sampai ini maristanya. Cari kebahagiaan di luar sana. Dengan cara apa? Obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Jangan dulu. Jadi supaya kita itu kada sakit hati baik nah. Supaya nang kada momot-momot lagi di rumah baca Quran. Kada bisa baca Quran, buka Iqra. Alif jar kain. Ba. Artinya apa nang kalau kita bisa baca-baca? Yasin kah, Waqiah kah, Tabarak kah? Yang penting dengan Al-Quran ini kalau mau obati hati kita, nang kada memusang lagi, nang kada sakit hati lagi, nang pina berpikiran hampir berpikiran. Ini nih Al-Quran obatnya sudah. Ini Al-Quran ya Allah. Mulai berantaran tahun 80 sampai tahun 2024 ada pernah kebaca sampai berikit
sejusan berikit sampai 30 juz berikit kertas Al-Qur'annya, saking kada pernahnya dibuka. Nah, jangan dibuka Al-Qur'an. Jangan sampai terduhulu mata rabun, akhirnya kada awal lagi baca Quran. Tampulu mata ini nah masih jernih. Kada kawa membaca karena mata kabur baca mata. Munya kada kawa pulang baca mata masih kabur baca sepion. Artinya apakah ya kayu ulun bahari kacamata itu kurang minnya. Jadi sini pakai kaca pembesar baca Al-Quran. Saking handaknya baca Al-Quran. Iya Tuhan yang sidin kadang mangalilu. Iyanya Tuhan sidin meninggalnya karena didasari dengan garing. Nyaman aja ibadah untung beribadah berjemaah masjid meninggal saya. Bahkan umur sidin parak 100 umur orang bahari. Sampai-sampai orang bahari itu panjang umur ke puskesmas ditakoni orang berapa umurku jadi kait tengah 200. Nah banyak kan tengah 200. Panjang mana umur. Nah Al-Quran mudahan terbaca Al-Quran pada tahun. Al-Quran jangan jadi pajangan aja. Al-Quran jangan sampai berdebu. Al-Quran jangan sampai berayap. Al-Quran jangan sampai batahi cacat. Al-Quran jangan sampai batahi tikus. Nah menyumpah malaikat. Nah, Al-Quran bau tikus diberasihi, dibacai. Mudahan kita membaca Al-Quran. Ini seumuran hidup pada pernah mengatakan Al-Quran. Berabot lakatannya orang bertamatan Al-Quran. Nah jadi usahakan seumur hidup sekali menghafal Al-Quran. Jangan sampai kada. Allah merhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Al-Quran. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Nah tengah malam itu nah biar kami basuh, jangan berbasuh. Hendak hancap-hancap aja keranjang pulang. Hendak guring, koler berwudu, koler sembahyang. Paling kada berdoa barang. Harapan mainan dan bangun tengah malam. Berdoa supaya Allah Ta'ala merubahkan keadaan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala kadang merubahkan keadaan manusia, melainkan manusia itu nang merubahnya sorangan. Power Rangers sebehari punya kena anak berubah, kan anak berubah, kan berubahnya. Tapi ujarnya berubah. Power Rangers Pink, ya nah. Power Rangers Bigiramania, Power Rangers Jingga. Nah, yang lama berubah berarti di seorang yang merubah. Kakak ini ya sudah kita punya kan berubah. Pengolahan ibadah, nah kayak itu ya sudah belang kambingan. Kemudian rezeki kayak itu aja karena anak berubah tapi jadi pengangguran. Nah jadi kita serongan nang merubahnya. Ada behirikah biar mendapat orang berumrohan, ada behirikah biar mendapat orang bahagian. Nah rubah keadaan kita supaya kau berumrah bahagia, bawa mencari jauh, bawa usaha, doakan anak supaya sukses berataan, sugihan berataan. Siapa tahu rezeki dari kita di pasangan kita. Ada di pasangan kita, di anak kita. Ada di anak kita, di menantu kita. Ada di menantu kita, di selingkuhan kita. Bahwa nikah laki, tinggal datang pulang laki nang hanya. Nah, siapa tahu di situ rezeki nang Allah Ta'ala berikan melewat doa. Makanya nang kau merubah keadaan kita ini, selain kita seorang nang merubahnya, nang utamanya ialah doa. Doa. Dan usahakan juga kita itu ada harapan akan datang Tuhan apa. Jadi ada kisah daripada bini perguruan ulun bertiga aja sama-sama bujangan waktu baru kawinan bebinian nih. Jadi ujar nang lain kayak pajar karena punya kita sudah belakian nih. Barang aja ujar nang lain. Biar rumah Honda di pinggir sungai, biar calak-calak kada apa gua asal kau beganda. Oh nak kayak bukanya. Nang seipung pulang kayak apa nyawa bandai-andai yang akan datang. Biar ibaratnya miris,
kehujanan nggak apa-apa, yang penting kau begana. Ujar bini guru ulun, unda kan sudah kawin, beisian rumah konol, halamannya luas, kau anak mobil, dengan berkat harapan kepada Allah, dikabulkan Allah. Akhirnya nang pamulan tadi dia di pinggir sungai, dia biar calon-calon ke apa juga, yang penting kau begana. Dasar 8 tahun tuh pasti ada calon rumahnya. Nah, nang kedua pulang biar hanya miris ke dapat juga, yang penting beisian rumah, saban kalian hujan, aurba baandak macam-macam supaya ada kebasahan rumah. Ada bini perguruan ulun tadi awal mula menyewa rumah merintis dulu pemulaan lawan laki mengajar, nang bini sambil berjual es kero, berjual macam-macamnya wadai menjual bingka sampai bingka rungan nang dijual. Ya rumah sini bingka rungan menyewa. Tapi akhirnya dikabulkan Tuhan. Wah, ini rumah sidin gonong, kemudian halamannya luas dan awak membuat mobil dalam halaman, dalam pagar rumah. Nah, artinya dari harapan dijadikan Allah Ta'ala sebuah doa, akhirnya dikabulkan. Nah, jadi punya mahayal-hayal, jangan mahayal sakit, mahayal nyaman. Jangan mahayal susah, mahayal sugih. Jangan mahayal ini aja, mahayal suatu saat kita bakalan berubah. Jauh lebih baik dan jauh lebih berkah daripada sebelumnya. Ya tadi rezeki karena kita bisa dianak, yang penting didoakan. Nah, beruntung batua, Mas Bintan, Baberliat, anak kaya. Nah, akhirnya dikabulkan Tuhan. Itu nang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nang keempat, supaya diberikan rezeki. Yang namanya rezeki itu jangan Nabi laisal ginaan kasratil arad walakin al-ghina ginan nafsi. Bukan nang dinamakan sugih, orang nang banyak duit, tapi nang dinamakan sugih, sugihnya hati, nyaman, tenang, pikiran lapang, itu sugih sudah. Jajar guru masdar, munnya kita kawa beribadah, berjamaah kawa, kemudian ke majelis kawa, berdengar kawa, tenang hati, tenang pikiran, itu sugih sudah sendiri. Jangan mengharap lebih banyak pada itu lagi, itu cukup banyak sudah sendiri. Berapa banyak orang nang sugih kada tenang pikirannya, hutang situ kemari, modal belum ditutupi, garing macam-macam penyakit, obatnya melebihi daripada kekayaannya. Nah, masalah banyak mana bisi masalah. Duduk satu umat aja antara maghrib dan isya kawainya. Nah, kita masih diberikan kesempatan mengkaini, nah ini sugih sudah. Jadi qanaah ini merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya kakak ulun berdoa lawan Tuhan. Ya Allah Ta'ala, ulun minta kehidupan yang cukup. Julung kenapa jangan mencukup karena anak sugih? Ujarnya hendak nukar kendaraan cukup duitnya. Hendak nukar mobil cukup duitnya. Hendak nukar rumah cukup duitnya. Nah, ini artinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini ada dua orang sugih itu bingung menggunakan duit sing banyak kan, berarti ini masih belum merasa cukup. Tapi orang yang merasa cukup diberikan Tuhan, apa aja yang dikehendakinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa cukup. Hari ini kolehan 100, mungkin esok hari kolehan 1 juta. Bulan ini belum sampai targetnya, mungkin bulan kena sampai targetnya. Tahun ini belum tertutupi, mungkin tahun kena menutupi. Pokoknya pakai sangka baik terus kepada Allah Ta'ala. Yang penting nang kalimat selalu tawakal kepada Allah. Besar toko sudah dibuka, warung sudah dibuka, jualan sudah dijajah, payu kada payu, ini Allah Ta'ala aja lagi ngampun urusan. Payu alhamdulillah awal dasar beribadah. Ada payu gesen ibadah wah labihan penjual wadah. Nah, kesempatan jar Allah Ta'ala nyawa beribadah bagiakan ke tetangga nyawa. Nah, bersedekah di situ. Kada habis berjualan nasi, berjualan panggangan di siang hari
sore hari geus urang makan. Nah, jiran tetangga dibari-bariakan. Bahkan ada orang nang warungan munnya habis alhamdulillah, munnya kada habis dia bersyukur juga kepada Allah. Awajarnya udah mantari panti asuhan. Awajarnya mantari pondok pesantren. Nang gasan makan malam atau gasan makan sore. Nah, di situ ada kesempatan kita untuk berbagi. Nah, ini nang diamalkan oleh Sayyidatuna Fatimah. Punya ada rezeki bersyukur makanan bayi-bayian sekeluargaan. Nah, ini makanan bayi-bayian sekeluargaan ini maulah berkah rezeki dan kehidupan dua. Punya kada rezeki pada hari itu bersabar sih di bawah puasa sekeluargaan. Nah, ini kada gampang. Jadi di sini kedua-duanya ibadah. Olehan ibadah kada olehan ibadah juga. Punya kita kawa mensyukuri dan kawa sabar menghadapi. Syukur menaikkan derajat, sabar menghapuskan dosa. Nah, kedua-duanya sifat yang baik. Mudah-mudahan kita berisian keduanya. Jadi yang kelima selalu tawakal kepada Allah. Sudahnya kita jalani, bercari sudah di pagi, siang, sore hari. Kemudian yang kedua yang halal. Yang ketiga sudah bersyukur. Keempat sudah qanaah, merasa cukup. Dan kelima selalu bertawakal kepada Allah. Surga dunia sudah didapatnya. Meninggal dalam keadaan yang kayak ini, ada pernah mengeluh lawan rezeki, ada pernah mengeluh lawan suami, ada pernah mengeluh lawan ekonomi, ada pernah mengeluh lawan rinso, lawan daya. Karena ekonomi bakawan lawan rinso, lawan daya, sabun ekonomi. Artinya kada pernah mengeluh, maka meninggalnya dalam keridhaan Allah. Nah, bagusnya meninggal husnul khotimah sudah ada orang yang kada pernah mengeluh ini. Ya Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, hada zamanan sukut, jangan banyak mengeluh lakian binian. Waluzumul buyut, banyak begadang di rumah aja. Kecuali yang pentingnya hanya keluar rumah. Waridho fil qut, ridho dengan memakan. Orang bahari makan, gaman uyah, makan aja. Makan lawan kecap aja, makan aja, makan batako tempe, makan aja, kada pernah mengeluh lawan makan. Waridho fil qut ila antamut, sampai ke mati, maka matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini nih, jadi jangan banyak mengeluh di muntung ataupun di hati. Nikmati, bah dengan keluhan kita tadi kada merubah keadaan kita juga. Mengeluh, bamamai, mahamuk lawan laki, jakapang merubah keadaan kita kada. Nang merubah keadaan kita tuh sebutin aja doa. Jadi munnya datang laki kolehan 100.000 aja, duitnya dicium, lakinya dicium juga. Bersyukur, terima kasih, bahaya. Syukur pian sehat, syukur pian hidup. Jangan pian garing, jangan pian mati kayak apa kami. Nah, bersyukur. Lalu di situ semangat laki begawi. Semangat laki mencariakan kita supaya mengawani di rumah. Nabi di kedua bilang waliyadzubillah. Artinya semangat mencari laki apa tuh deh? Berkat tadi disyukuri. Ya orang bahari itulah saking menyemangatinya lawan rezeki. Belum melihat bukan paninian beruntungan. Dapat rezeki, duitnya gini cium, bersyukur. Menciumnya belum di hadapan laki, mau mencariakan. Akhirnya apa? Semangat di duit tadi semangat. Kemudian yang mencariakan juga semangat. Nah, itu Pak. Menghargai dengan pemberian Allah Ta'ala melewat laki. Jangan hampas-hampas piring, kaca menukar pulang, duit pulang. Makanya orang hakun piring plastik aja wah ini. Kenapa? Nang bini rancak bawa kaca-kaca. Jadi nukar piring plastik aja sudah. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian disyukuri. Jangan sampai hamuk. Bini pulang kada memasak karena garing, nungkar. Ini murah-murah aja juga. Nungkar iwak mentahan lama. Iwak apa? Iwak kering. Nah, jadi sudah dimasaki. Sambil makan lawan nasi. Nasinya dimakan, iwak karingnya dijilat sedikit. Simpan pulang ke esok hari. Tahan aja sehikum iwak telang itu setahun. Lah itu artinya apa aja pemakan disyukuri, dinikmati. Syukur karena banyak aritan kita nyaman makan. Dan
jangan bapilih. Kemudian yang kedua, jangan teu banyak kehendak. Dari mana muncul banyaknya kehendak ini? Dari kerancakan balalihat. Balihat tetangga baamas mulai pegalangan sampai katiak. Sampai bulu katiak warna kuning emas. Lalu datang lawan laki. Melihat pulang tetangga ada galangnya aja emas, giginya gitu emas juga. Lalu datang lawan laki minta tukarakan gigi. Mau ajak laki bagi gigi gua biar aja sudah hikam. Aku ada katujuan nang bagi, aku katujuan nang metik. Oh jangan laki. Jadi ini metik tak. Metik itu artinya kada bagi gigi. Nah jadi syukuri aja. Jangan banyak kehendak. Di antaranya jangan tapi berlihat. Di mana kita berlihat dalam kedudukan nyata, artinya punya sekedar ke pasar aja. Jangan tiba lihat orang menampilkan galang, haratan membalik-balik iwak, haratan memilih-milih ayam. Ini istilah memilih ayam, balik iwak. Jangan nampilkan lontang enggak. Ini berapa ayam kayak ini? Ya, berapa nampilkan galang? Ya, jangan sampai mengolah dengan tingkah laku kita mengolah orang dihiri. Jangan sampai mengolah dengan tingkah laku kita mengolah orang bakalahi. Bakalahi pulang ini gara-gara iri dengkinya. Nah jadi walhasil mudah-mudahan kita dijagakan. Di mana pulang diantaranya balihat ini di sosial media. Ini sudah jungkir balik barabah behereng bati harap HP yang diudak mengolah status ke pasar besti jatang bulu kelida kai ya kalau artinya jangan tiba lihat ini HP lah diudak melihat Mirahayati lah baamas mulai penggulu amas saja macam-macam amasnya. Nah jangan tiba melihat laki yang romantis, laki seorang kada romantis, melihat laki orang harmonis haur-haur manis, melihat laki seorang harmonis haur-haur menangis. Jangan tapi dilihati. Makanya jangan sampai ada membeda-bedakan dengan apa yang sudah di hadapan kita daripada orang lain. Kita meheri orang mengajar romantisnya itu ya rasa hangat bisa laki nang kayak itu. Tahun ini lakinya pernah lawan seorangnya tak ada hakun. Nah jadi syukuri dan hakun lawan seorang aja. Ya, laki seorang itu sudah biar romantis sudah berdua yang penting laki. Nah, maka mencari laki ini ngalih benar. Jadi tempulu masih ada laki disyukuri, dibiru hutik, diungahi bahwa berjalan ke Kamboja situ kak, Kasiling situ kak, cucu kalau ada dua, supaya kalau pikiran di rumah, kalau bawa mamanya di rumah, bawa berjalan di hati orang di luar sana tuh nah. Ya kalau seorang misi kendaraan, bawa berjalan, nambah sepeda bang, senyum, tertawaan, berdua, berpingkut, visit pulang lawan laki. Nah di hati. Jadi kita kawa mensyukuri dengan apa yang sudah Allah Taala beri. Nah itu sudah kita gawe tadi mensyukuri sudah, kada tak melihat sudah, kada membanding-bandingkan sudah. Maka supaya dimudahkan pulang rezeki ada pulang amalannya. Nah tadi kan gawian. Nang pertama di siang hari mencari, yang kedua nang halalnya aja, nang ketiga mensyukuri, yang keempat qanaah merasa cukup, nang kelima tawakal. Dan amalannya ujar Nabi amalkan. Becari berusaha mengambil upah apa aja supaya rezeki banyak hari itu banyaki membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan yang kedua man afta rizquh falibsir min qauli la haula wala quwwata illa billah. Punya merasa rezekinya sempit, kehidupannya sulit, banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Sekalinya ada rezeki berjual kotak, la quwwata, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada sonleh. Ya daya bakawan sonleh. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan pertolongan Allah. Nah, ini dibaca banyak-banyak. Ini waktu sakit hati kah? Ada tenang hati, ada tenang pikiran kah? Ini banyak hutang kah? Dimamai pasangan kah? Diisi anak durhaka kah? Kemudian sempit rezeki kah? Pindah nang mola sakit hati, nih banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini dari Nabi, la haula wala quwata illa billah adalah obat daripada segala macam penyakit. Yang paling fatal banget adalah penyakit duka cita. Paling fatal banget adalah penyakit sakit hati. Karena orang yang sakit hati ini bergarak-garak gin koler, anak kemana-mana gin koler. Nah berarti lebih sakit daripada penyakit-penyakit yang lain. Nah, mengobatinya banyak-banyak, kanyang-kanyang membaca la haula wala quwata illa billah. Nah ini amalkan. Istighfar sudah, la haula wala quwata illa billah sudah. Yang ketiga pulang ujar Nabi munnya hendak dijamin rezekinya, dihindarkan daripada fakir dan diselamatkan dalam kubur, banyakin membaca. Tulisannya ada di mimbar kita ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa kali? 100 kali sehari. Tuntung 100 kali sehari. Ujar Habib Umar di Pelangka semalam, tambahi Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nah ini dibaca. Apalagi di akhir zaman ini kan yang dikeluhkan kebanyakan rezeki. Usahanya sudah, tapi belum lancar, belum berkah juga lagi. Nah amalannya pulang istighfar, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah, dan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali. Mudahan kau mengamalkan. Dan yang keempat dari Nabi amalkan surat Waqiah. Ini disugihan surat Waqiah. Surat Waqiah sudah, cari surat rumah ulang. Mau belum sugih juga cari surat rumah. Barang gak ada yang kan dulu kalau tetangga. Olah modal pengusaha. Tapi pikirkan dua, kau menabusinya. Nah kebanyakan rumah-rumah tasanda jadi hak milik orang gara-gara kada kau menabusinya. Karena dari sanda menyanda, hutang piutang itu ada hantunya. Hantunya apa? Menyuruh akan kain aja dibayari, kain aja ditabusi, kain aja. Akhirnya tak tumpuk hutang, akhirnya tasanda bangunan. Dan yang kelima, yang kelima juga lah. Amalkan qul huwallahu ahad sahabat kalian masuk rumah. Jadi amalkan nih. Kita masuk rumah bahasa assalamualaikum kada, menggendah rumah iya. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ini aja sugih, tetangganya sugih juga. Nah, ini cukup aja 5 amalan yang kita amalkan. Istighfar sebuting. Kemudian la haula wala quwata illa billah yang kedua. Yang ketiga la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang keempat al-waqiah. Nah, Abdulnya tuh malam ya. Dan yang kelima qul huwallahu ahad, saban kalian masuk rumah. Terakhir, imbah amalan bacaan, amalan gawian pulang. Ialah yang pertama supaya nyaman rezeki. Ujar Nabi, hendaklah silaturahmi. Orang bahari panjang umur berkat ketujuh silaturahmi. Orang bahari besian anak banyak, kau aja mau ongkosi berkat silaturahmi. Nah silaturahmi. Silaturahmi ini punya babinian, punya lakian silaturahim. Nah sama aja keduanya, silaturahmi atau silaturahim. Kemudian yang kedua, ujar Nabi pulang nih. Ini amalan kita harian saban kalian makan. Munnya hendak nyaman rezeki waktu hendak makan jangan lebih basuh tangan. Imbah tuntung makan basuh tangan. Nya ada jawabnya nang koler basuh tangan, tidak rasa berasi aja tangan langsung makan. Kobokan koler ngolah kerannya jauh, akhirnya langsung makan tanpa basuh tangan. Ini mewaris fakir juga. Dan imbah tuntung makan, koler basuh tangan, ditisui aja kin jasar lemaknya hilang, minyaknya hilang,
nah kada basuh tangan, nah ini mewaris fakir dua. Jadi nang mewaris fakir ini jangan digawi. Di antaranya mewaris fakir apa? Membiarkan sarang Spiderman di rumah. Sarang apa Spiderman? Sarang laba-laba. Nah ini kopinya laba-laba, tehnya laba-laba, dapurnya banyak berlaba-laba. Selaba laba-laba ini dihilangkan, dibuang. Sarang-sarang laba-laba ini jangan sampai ada di rumah. Dan banyak lagi cermin dengan cermin nang pecah, basuru dengan suri nang rontok. Pokoknya jangan orang bahari pamali, jangan bahari ya pamali. Itu yang digawi. Ternyata itu menghambat daripada rezeki dan mewaris fakir. Nah, jadi orang bahari itu kalau sembarangan ada kitabnya Sidin Pemanden pamali tadi. Arti pamali itu bahasa Arab pamali maka tidak layak bagiku. Artinya tidak pantas kita gawe karena dapat mewaris fakir. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah berlimpah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, sehat afiat, kabul segala hajat selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan setiap setengah bulan sekali ada 6 ulang tahun. Pada malam hari ini ulang tahun hajah umur, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan kita seberatan nama doakan panjang umur, sehat afiat, kabul segala hajat selamat dunia akhirat, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil qadal azim wa sahbihi. Allahumma ja'al isma hajjah mumur ismatan mubarakatan laha walidayha ta'atan lillahi wa rasuliha hamilatul Qur'an birahmatika ya rahman. Allahumma tawil umraha wa sahih jasadaha wa i'tiqadaha. Allahumma jalha min al-barna bi Rasulillah wa min al-barna bil masyayikh min al-barna bil walidain. Ya Maulana ya Mujib ya hadir ya Jibta wa sanaka bil Habib. Saya sandak di hajat dan muslimin qarib. Hajat hadul hadirat wa hajat seluruh jamaah pengajian malam Kamis Masjid Al-Muhajirin Ampera. Innahu yaqdi hajat ahad anta ya qayyum rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yeah.